Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rehan Sofikator. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bab VLAN dan trunking. Dan sini untuk materi yang awal yaitu adalah pengertian VLAN. Apa itu VLAN? VLAN adalah singkatan dari Virtual Local Area Network atau jaringan lokal virtual. Ini bukan perangkat fisik, melainkan cara untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Dan bagaimana cara kerja VLAN? VLAN menggunakan teknik tagging atau penandaan pada frame data untuk menandai VLAN mana yang sedang digunakan. Standarnya disebut dengan IEEE.802.IQ. Perangkat switch membaca tag ini untuk mengetahui data tersebut harus dikirim ke part yang mana sesuai dengan VLAN-nya. Lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, di sini kita memiliki dua blok subnet atau dua blok PC, dan kita akan memberi keterangannya di sini. Untuk yang sebelah kiri itu merupakan memiliki blok subnet yaitu 192.168.10. Dan sini untuk blok subnet dari PC sebelah kiri yaitu 192.168.10 terus .0/24. Nah, seperti ini. Dengan VLAN kita akan buat dengan VLAN 10 seperti ini. Kemudian untuk blok sebelah kanan yaitu kita akan buat dengan 192.168.10.0/24 dengan VLAN yaitu 20. Oke, setelah itu kita akan menghubungkan kabelnya terlebih dahulu untuk setiap perangkat ke switchnya. Kita hubungkan. Kita hubungkan semua PC ke switchnya. Oke. Nah, lalu kita masukkan setiap IP-nya untuk perangkat sesuai dengan subnet yang sudah kita tentukan sebelumnya. Di sini untuk IP pertama yaitu 192.168.10.1. Itu bisa kita close saja, lalu kita masuk ke PC 2. Sini untuk IP-nya yaitu 92.168.10.2. Nah, untuk versi yang ketiga itu kita masukkan IP 92.168.10.3. Nah, untuk blok subnet yang kedua kita juga masukkan IP-nya. Untuk PC 1 untuk dari blok subnet 2 yaitu 168.20.1. Kemudian 192.168.20.2.
Nah, dan yang terakhir adalah 192 168 titik 20 titik 3. Oh maaf, kemudian kita akan mengkonfigurasikan VLAN 10 dan VLAN 20 nya dari perangkat switch. Kemudian kita masuk ke bagian CLI. Oke, setelah masuk ke dalam switch, selanjutnya kita bisa masuk ke dalam menu enable. Nah, kemudian kita bisa masuk ke dalam menu connect. Setelah itu kita bisa aktifkan saja VLAN 10. Nah, sini kita akan memberikan nama untuk ruang pada blok subnet VLAN 10. Sini untuk namanya yaitu ruang 1 seperti ini. Maaf. Nah, kemudian kita bisa cek untuk tiap-tiap interface pada yang terhubung di blok subnet VLAN 10. Nah, sini untuk PC 1 memiliki interface FA 0 sampai 0/1, dan PC yang kedua memiliki interface FA 0 sampai /2, dan PC 3 memiliki interface FA 0/3. Nah, sini kita bisa ketikkan saja untuk tiap-tiap interface-nya dengan kata perintah interface range terus FA 0/1 sampai 3. Oke. Nah, selanjutnya itu untuk interface 1 sampai interface 3 itu sudah masuk ke dalam VLAN 10. Kemudian kita bisa masukkan kode aksesnya dengan command switch port mode access off. Nah, kemudian kita bisa ketikkan kata perintah switch access VLAN 10. Nah, setelah kalian masuk ke dalam switch access VLAN 10, selanjutnya kita bisa mengeceknya dengan kata perintah to show VLAN brief seperti ini. Nah, sini seperti yang terlihat, sini sudah terdapat VLAN 10 dengan nama ruang 1 dengan status aktif dari FA 0 sampai FA 03. Nah, kemudian kita akan buat lagi dari VLAN yang kedua. Nah, sini kita bisa langsung saja ketikkan command VLAN 20. Maaf, subject biar tidak mengganggu sebentar. Kemudian untuk namanya sini yaitu ruang 2. Kemudian kita masukkan interface-nya. Dan sini untuk blok subnet VLAN 2 itu memiliki interface 0/6 sampai 0/4 sampai 0/6. Oh, maaf, 0/4 sampai 0/6. Dan kita bisa kita bisa switch port mode akses, kemudian switch akses VLAN 20. Nah, selanjutnya kita bisa ketik dengan
command to show VLAN brief. Nah, sini untuk ruang dapurnya sudah aktif ya, sudah terlihat sini, dan port yang tersedia yaitu FA04 sampai FA06. Saat itu kita bisa mensimulasikan proses pengiriman paket data. Kita akan coba untuk dari PC1 kemudian menuju PC2. Kita akan coba untuk melakukan simulasi proses pengiriman paket data dari PC1 ke PC2. Nah, kita akan kirimkan dari PC1 ke PC2 terlebih dahulu ya, teman. Nah, sini untuk PC1 ke PC2 jika kita melakukan proses IC/IP, yaitu akan langsung mengirimkan paket IP ke switchnya terlebih dahulu, dan dia akan mencari mana perangkat IP yang akan dituju. Nah, jika sudah ditemukan IP1 dan IP2, maka dia akan meminta dari switch itu untuk memindai keterangan MAC address-nya akan dipindai oleh switchnya agar dikirimkan ke PC1, kemudian dari switch lagi akan mengirimkan ke PC1. Nah, setelah kedua perangkat ini saling mengetahui MAC address-nya, yaitu dia akan mengirimkan paket kepada MAC ICMP. Nah, situ prosesnya akan berulang ya, dari PC1 ke switch, kemudian switch akan mengirim ke PC2 dan PC3. Nah, kemudian setelah ditemukan yang dituju adalah PC2, maka PC2 akan memberikan jawaban ke switch, maka paketnya akan dikembalikan ke PC1 lagi. Lanjutkan di sini kita bisa bisa lanjutkan untuk konfigurasi terang. Nah, konfigurasi terang itu adalah suatu metode yang digunakan untuk menghubungkan koneksi antar switch dan juga interface dari masing-masing switch tersebut. Nah, sini untuk konfigurasinya kalian bisa buat satu topologi lagi yang sama seperti topologi sebelumnya. Nah, sini kalian bisa masukkan setiap IP dari masing-masing perangkatnya. Nah, sini kita masih sama, yaitu menggunakan metode 10.0. Nah, sini untuk blok subnet yang 20.0 dan 2.168.20.1 bisa masukkan tiap-tiap IP dari masing-masing perangkat sama seperti konfigurasi sebelumnya. Dan yang terakhir sini kita masukkan IP-nya yaitu 192.1.20.3. Oke. Nah, kemudian sini kita bisa masuk ke dalam switch, lalu kita bisa membuat kita masuk ke CLI terlebih dahulu.
masuk ke mode enable, lalu config. Nah, setelah itu kita bisa membuat interface, nama interface dari React interface ya teman-teman. Ini kita bisa masuk ke dalam freelance 10 terlebih dahulu. Nah, sini kita buat untuk nama interface-nya yaitu name. Nah, itu kita bisa nama di sini yaitu freelance 10. Nah, itu kita bisa enter lagi. Nah, kita masuk untuk interface-nya yaitu nah, sini untuk PC dari Blocksubnet 1 dari freelance 10 sini memiliki interface FA01 sampai 03. Maka di sini kita bisa konfigurasi untuk caranya yaitu inp lalu range FA0/1 sampai 3. Oh ya, kemudian kita bisa masuk ke dalam switch mode akses, lalu switch akses VLAN, lalu switch akses VLAN. Setelah itu kita bisa buat juga untuk VLAN 20 nya, kita exit terlebih dahulu, lalu kita masuk ke dalam VLAN 20. Nah, sini kita bisa beri nama yaitu VLAN 20. Dan untuk interface-nya yaitu, dan sini itu untuk interface-nya itu perawalan dari FA04 sampai 6. Nol 0/4 sampai 6 itu bisa enter. Terus selanjutnya kita bisa nyalakan switch port mode akses, lalu switch akses VLAN, switch port akses VLAN. Nah, kemudian sini kita bisa menghubungkan kedua perangkat ini terlebih dahulu. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi terang kepada dua switch ini. Kita bisa hubungkan terlebih dahulu antar switch-nya. Itu kita bisa masuk ke dalam switch 1 terlebih dahulu, lalu kemudian masuk ke dalam mode konfigurasi CLI. Kita bisa keluar terlebih dahulu. Nah, kita bisa masuk ke dalam menu enable, lalu config. Kemudian bisa kita lihat bahwa interface yang terhubung dari switch 1 ke switch 2 itu melalui FA03 07. Nah, sini bisa konfigurasikan. Nah, sini kita bisa hubungkan untuk interface-nya yaitu interface FA0/7 ini untuk atur. Nah,
Nah, selanjutnya di sini kita bisa atur modenya. Di sini untuk modenya yaitu switch mode terang. Nah, selanjutnya di sini kita bisa ketikkan switch terang allowed. Terus VLAN 1, VLAN 10 dan VLAN 20. Seperti ini. Kemudian kita juga lakukan hal yang sama untuk switch yang keduanya. Sini untuk tulisnya INT FA0/7. Kemudian kita bisa nyalakan switch port mode terangnya, lalu switch port terang allowed. VLAN 10 sampai 20. Nah, sini kemudian kita bisa buat topologi yang sama seperti topologi yang sebelumnya. Kita bisa buat terlebih dahulu topologinya. Nah, oke, setelah kalian selesai membuat topologi yang ketiga, ini kalian bisa melakukan konfigurasi sama seperti topologi yang sebelumnya. Setelah kalian melakukan konfigurasi, kita bisa hubungkan switch port nya ke switch yang kedua. Itu kita akan coba untuk hubungkan untuk interface FA0/7 nya. FA0 kita bisa masuk dulu ke interface 0/7. Di sini kita bisa atur untuk switch port mode terang. Ini kita juga bisa mengatur untuk switch port terang allowed, terus VLAN 10 sampai VLAN 20. Ya, seperti itu. Oh ya, belum dispasi teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk lanjut ke materi berikutnya, yaitu MLS. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu multi layer switch atau MLS. Sini kalian bisa tambahkan dulu untuk MLS nya di bagian menu switch ya, ini yang 3560 24fps ya. Kita bisa hubungkan terlebih dahulu untuk multi layernya ke switch seperti ini. Itu kita bisa konfigurasi ke dalam MLS nya. Nah, oke, selanjutnya setelah kalian bisa masuk ke dalam MLS nya, kalian bisa melakukan konfigurasi. Nah, sini kalian bisa masuk ke dalam enable terlebih dahulu, lalu conf, dan sini kalian bisa masuk ke dalam interface FA01. Kemudian kita bisa aktifkan untuk switch mode terang calculation .1q ini. Kemudian kita bisa masuk terlebih dahulu ke switch port mode terang, lalu kita bisa masuk dalam switch port terang akses. Kemudian kita bisa lakukan show interface. Kemudian kita gunakan komen itu saja itu.
terus show interface terang. Nah, bisa dilihat bahwa di sini untuk port FA01 itu memiliki encapsulation.1Q dan memiliki satu string. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa lanjutkan untuk melakukan yang namanya dynamic trunking protocol, yang dimana untuk dynamic trunking protocol itu sendiri memiliki rumus dasar, yaitu adalah dynamic auto yang bersifat menunggu, kemudian ada dynamic disable yang memiliki sifat untuk mengajak. Nah, kemudian untuk terang dan akses yang memiliki switch port yaitu memaksa. Nah, sini sebagai contoh untuk konfigurasinya, sini kita akan melakukan konfigurasi di switch 1 dan 2. Kita bisa masuk dulu ke switch 1 terlebih dahulu. Kita bisa exit terlebih dahulu ya. Masuk ke setting, kita langsung kita bisa aktifkan saja show interface FA0/1 lalu switch port ini, maka akan ditampilkan sini bahwa dari switch portnya itu ataupun untuk administratif modenya itu adalah static access. Kita bisa masuk ke dalam konfigurasinya. Kita bisa masuk ke dalam konfigurasi dulu. Dan sini kita bisa masuk ke dalam interface FA0/1. Selanjutnya di sini kita bisa aktifkan, kita minta to show interface FA0/1 switch port. Nah, sini ada yang namanya di sini administration mode trunking. Administration mode itu adalah mode konfigurasi yang kita mode trunking yang kita konfigurasikan sendiri, yang memiliki konfigurasi dynamic disable. Nah, setelah itu jika kita cek pada switch yang satunya lagi, kita bisa masuk ke enable terlebih dahulu. Kita exit dulu ya. Itu kita masuk ke dalam konfigurasi terminal. Selanjutnya kita bisa akan do show interface 0/1 switch port. Nah, sini juga memiliki dynamic disable yang mana sini jika dynamic disable bertemu dengan dynamic disable, yaitu akan menghasilkan mode terang. Dan jika dilihat sini, maka disable bertemu dengan disable itu memiliki hasil terang. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi yang dapat saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila tak kesalahan dalam praktek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.